Mungkin di tengah kasus atau kondisi yang Bapak alami saat ini, ada banyak mungkin suara-suara sumbang di luar sana yang mencoba merespon kondisi yang Bapak alami. Tetapi yang mesti Bapak Nurdin Abdullah ketahui bahwa sahabat sejati, kawan, tentu dia akan selalu ada dalam suka maupun duka. Dikala Bapak berada pada kondisi dalam kondisi yang cukup menggembirakan, tentu kita sebagai warga ikut merasakan itu. Namun ketika Bapak mengalami satu kondisi yang cukup membuat tekanan secara psikis, tentu kami tidak akan meninggalkan Pak Nurdin Abdullah. Kami sebagai warga menyampaikan kepada Bapak lewat kesempatan ini bahwa mungkin ada banyak orang yang tiba-tiba yang dulu membangga-banggakan Bapak, yang dulu men-share foto bersama Bapak, tapi hari ini tiba-tiba memainkan satu narasi atau diksi-diksi tertentu yang mencoba atau berkeinginan menghapus jejak bersama itu. Kami teringat salah satu pesan dari pemimpin Islam yang cukup arif, yang cukup bijaksana, menyatakan bahwa jumlah teman akan sangat banyak ketika kita hitung, namun hanya sedikit ketika kita berada dalam kondisi yang susah. Ungkapan itu disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pak Nurdin Abdullah, mungkin jarak dan kondisi kita dipisahkan oleh ruang yang berbeda. Di ruangan tempat Bapak berada hari ini dengan rompi orange yang Bapak kenakan, itu tidak akan pernah menyurutkan kepercayaan kami kepada Bapak. Langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini menjadi spirit kita bahwa Sulsel butuh perubahan. Kita bisa merasakan itu lewat langkah yang Bapak lakukan. Terkait apa yang Pak Nurdin Abdullah alami, mungkin kita ingin mengungkapkan sedikit nada-nada satir bahwa apa yang dilakukan oleh KPK dengan yang terjadi pada diri seorang Bapak Nurdin Abdullah, dari segi urutan kronologi yang terjadi, bila kita mengatakan bahwa Bapak Nurdin Abdullah terjaring OTT, maka kita akan menyatakan bahwa OTT yang selama ini terjadi antara pelaku dan barang bukti itu ditemukan dalam satu tempat, dalam satu ruang dan waktu yang sama. Namun OTT yang dialami oleh Bapak Nurdin Abdullah itu berbeda.
Tentu ini menjadi pertanyaan kita secara bersama. Apakah OTT yang dialami oleh Bapak Nurdin Abdullah adalah OTT yang memang seperti itu adanya, ataukah memang ada model OTT yang lain? Ini tentu membuat kita bertanya pada satu sisi, karena Bapak Nurdin Abdullah diberangkatkan ke Jakarta pada tahap awal, posisinya hanya sebagai saksi. Sehingga ketika ini kita lihat lebih jauh, ada semacam opini yang beredar bahwa yang dialami oleh Bapak Nurdin Abdullah itu terkesan ibarat permainan sulap. Tiba-tiba diminta, kemudian dimasukkan di ruang KPK. Begitu keluar dari ruang KPK, di ruang konferensi pers, Bapak Nurdin Abdullah sudah tiba-tiba memakai rompi orange. Tentu kita tidak ingin membangun opini atau memframe apa yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus ini sedemikian, atau dalam tanda petik kita mencurigai ada hal-hal yang lain. Namun KPK perlu menjelaskan lebih rinci lagi apa yang tengah terjadi terkait kasus yang dialami oleh Bapak Nurdin Abdullah. Mengingat kalau ini dikatakan OTT, maka secara definisi, bahkan juga lebih jauh, kalau teman-teman dari Fides Channel melihat tulisan yang ada di Seaword, itu juga menyampaikan beberapa hal yang saya kira cukup menarik untuk kita lihat. Bahwa OTT yang dialami oleh Prof. Nurdin Abdullah itu berbeda dengan yang selama ini terjadi. Operasi tangkap tangan yang dimaksud ketika terjadi transaksi, pelaku dan barang bukti itu ditemukan di dalam satu tempat. Namun yang dialami oleh Prof. Nurdin Abdullah itu berbeda dengan OTT yang selama ini kita pikirkan atau yang selama ini sering kita lihat ketika KPK melakukan OTT. Pemirsa Fides Channel sekalian, sehingga kalau kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan Bapak Nurdin Abdullah, kita melihat bahwa Pak Nurdin Abdullah itu jauh dari OTT, namun didekatkan dengan rompi orange setelah mengalami proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Beliau yang awalnya diterbangkan ke Jakarta sebagai saksi, kemudian tiba-tiba muncul konferensi pers, beliau kemudian sudah muncul dengan rompi orange. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan menjadi obrolan publik, tentu itu tidak bisa kita hindari. Dan KPK sebagai lembaga publik, kita berharap apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik
itu bisa diberikan penjelasan lebih jauh. Kita tidak pernah menyalahkan ataupun ingin memframe bahwa yang dilakukan KPK ada sesuatu hal yang lain, tetapi yang ingin kita dapatkan dari publik bahwa kita ingin melihat kasus ini atau apa yang dialami oleh Bapak Nurdin Abdullah itu secara fair diberikan gambaran kepada publik. Karena masih ada yang melihat peristiwa ini menjadi sesuatu hal yang sangat misterius, sehingga bisa menimbulkan semacam gejolak histeris tertentu yang ditimbulkan oleh publik akibat adanya sesuatu hal yang dalam tanda petik dianggap misterius, sehingga perlu ada penguraian-penguraian dari pihak KPK memberikan gambaran secara utuh kepada publik, sehingga tidak terjadi semacam frame ataupun semacam menafsirkan peristiwa ini dengan alur opini yang tentu mungkin saja pada satu sisi akan memperhadapkan KPK dengan opini publik yang menganggap bahwa ada sesuatu hal yang ganjal, ada sesuatu hal yang misterius yang terjadi di kasus ini. Kita berharap KPK menguraikan sisi-sisi yang dianggap misterius ini, sehingga publik bisa memahami duduk perkara yang terjadi. Karena kita berharap proses hukum harus tegak, tetapi kita meminta jangan ada kasus yang hadir dengan membawa hal yang lain.